Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Special Report. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga? Ya. Pak Airlangga, tadi Pak Airlangga menyebut ini bahwa peserta bisa mengikuti pelatihan 1-3 kali pelatihan. Nah, ini bisa dijelaskan lagi ini sebenarnya pelatihannya bisa 1-3 kali ini bagaimana mekanismenya, Pak? Jadi yang pertama ada pelatihan wajib diikuti di awal. Jadi sesudah mengikuti pelatihan baru mereka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Tetapi dalam bantuan ini diberikan dalam waktu 4 bulan, masing-masing 600.000. Nah, dari jatah 1 juta untuk pendidikan, apabila mereka baru menggunakan satu yang 400.000, maka mereka masih punya jatah sebanyak 600.000. Nah, jatah 600.000 ini bisa dilakukan kapanpun. Jadi di antara 4 bulan tersebut boleh, sesudah 4 bulan juga bisa. Yang dengan demikian di program itu dengan 8 platform itu ada lebih dari 200 jenis pelatihan. Jadi bisa memilih pelatihan-pelatihan apa saja yang akan diikuti. Dengan demikian skill ataupun kemampuannya akan meningkat dengan mengikuti 1 atau 2 kali pelatihan. Oke. Pak Airlangga, terkait dengan verifikasi data peserta ketika ingin mendaftar. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Karena kan kita tahu juga masih banyak NIK yang ternyata ganda, kemudian juga nomor telepon yang sebenarnya juga bisa masih disadap atau dipegang oleh nomor yang lain begitu, oleh masyarakat yang lain begitu. Ini seperti apa sebenarnya verifikasi datanya, Pak? Jadi sebetulnya NIK harusnya kan cuma 1, jadi datanya itu 1, kemudian telepon juga 1. Jadi kita memverifikasi berbasiskan data-data tersebut, sehingga kita juga tahu dengan data dari Depdikbud bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam sekolah. Jadi verifikasi data pribadi, kemudian nanti ada fotonya, ada foto KTP, dengan demikian orang per orangnya terverifikasi, dan kami bisa mengetahui apakah mereka itu masuk dalam list yang sudah ada di Depnaker, di Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, ataupun yang dimasukkan oleh KL, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga dimasukkan juga oleh dinas-dinas. Jadi kami punya database dan itu dicocokkan dengan mereka yang mendaftar. Iya, lalu untuk tadi Pak Airlangga menyebut kalau misalnya yang mengikuti kartu atau yang mendapatkan kartu prakerja ini di luar dari penerima bantuan sosial lainnya, begitu Pak ya? Jadi di luar data terintegrasi juga dengan data kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan PKH dan bantuan sosial lain yang diberikan oleh Kementerian Sosial, maka mereka tidak melanjutkan dalam program PHK kalau mereka ikut mendaftar. Oke. Lalu apakah ketika nanti masyarakat yang ikut kartu prakerja ini sudah lulus, apakah ada penyaluran untuk mendapatkan pekerjaannya, Pak? Jadi kartu ini berbeda dari setup awal. Kalau setup awal ada 2 jalur. Satu dilatih untuk menambah skill, yang kedua ada penempatan kemudian dilatih. Nah, sekarang yang jalan baru yang untuk melatih skill, jadi melatih keterampilan. Harapannya tentu dengan keterampilan baru mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang berbeda daripada profesi awal. Tetapi tentu ini dalam situasi pandemik corona ini kita mengharapkan paket berikutnya adalah bagaimana kita merestrukturisasi perekonomian agar perekonomian itu bisa nantinya segera tumbuh kembali. Oke, Pak Airlangga, ini data dari Kemenaker ini mengatakan bahwa sekitar 1,5 juta masyarakat yang sudah kena PHK. Kira-kira berapa daya tahan dunia usaha jika COVID-19 ini masih berlangsung hingga akhir Juni, Pak? Ya, tentu kita bedakan. Kalau perusahaan menengah ke atas itu rata-rata mereka bisa tahan mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan. Tetapi yang pemerintah concern adalah usaha kecil dan menengah. Dan pemerintah sudah merelaksasi untuk kredit usaha rakyat. Di mana untuk kredit usaha rakyat itu
bunga dan prinsipalnya untuk sampai akhir tahun ini ditanggung oleh pemerintah, dan pemerintah menyiapkan 6,1 triliun untuk memberikan subsidi bunga maupun cicilan kepada kredit usaha rakyat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan bahwa kredit-kredit di bawah 10 miliar itu akan diberikan kesempatan restrukturisasi. Demikian pula juga sudah ada PO OJK nomor 11, itu untuk kredit yang di atas 10 miliar juga kriterianya hanya satu pilar untuk restrukturisasi. Nah, dengan program-program tersebut diharapkan usaha kecil dan menengah maupun sektor usaha bisa terbantu. Di samping itu juga pemerintah sudah mengeluarkan untuk sektor produktif, jaring pengaman ekonomi itu dananya 70 triliun, demikian pula jaring pengaman sektor keuangan besarnya diperkirakan diawali dengan 150 triliun. Ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa menampung penyaluran dari masyarakat yang mengikuti Kartu Prakerja ini, ada nggak stimulus khusus, Pak, kepada perusahaan tersebut? Saya rasa untuk perusahaan stimulusnya udah kebanyakan. Udah kebanyakan, Pak, ya? Jadi silakan mereka tinggal menerima tenaga kerja lagi. Dan karena dari segi PPh pasal 21, itu yang untuk tenaga kerja sudah ditanggung pemerintah, artinya dibebaskan, sehingga dengan demikian itu bisa menjadi tambahan untuk tidak memberikan PHK. Kemudian PPh pasal 25 diberi potongan 30%, bahkan dalam Perpu pun diturunkan ke 22%. Dan sekarang Kementerian sedang menyiapkan paket lagi dengan Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian untuk sektor real, sehingga kebijakan untuk sektor real ini akan segera diluncurkan berikut. Oke, baik Pak Airlangga, kita akan break lagi. Kita akan lanjutkan di segmen terakhir, Pak Airlangga. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Special Report.